Oke Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini melanjutkan perbaikan inverter saya ya. Ingin mencabut MOSFET karena kemarin saya menggunakan solder rumahan, ini sekitar 40 atau 60 watt saya lupa, dan ini tidak bisa mencabut timahnya, ini sangat tebal sekali. Jadi saya sekalian mau review Deco soldering iron yang 100 watt ini ya. Ini masih baru, ini saya beli yang 100 watt ya. Nanti kita coba untuk buka MOSFET-nya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Ini saya taruh dulu ke tempatnya. Oke. Kemudian saya coba nyalakan yang solder yang 100 watt dari Deco ya. Produknya kemasannya biasa banget, nggak ada yang bisa saya review. Lumayan besar ya, masih cocok untuk ditaruh di sini. Cuma agak kegedean sih, kegedean, oke lah. Bahannya plastik ya, ini DS100N tipenya, 100 watt. Mungkin kalau ini kabelnya kita perbaikin lagi dengan tembaga yang kualitas bagus, lebih panas dia. Oke, mari kita coba. Kita buka dulu. Oke, ini sudah saya colok ya, menunggu panas. Jadi kemarin cek video sebelumnya, jadi saya mengecek beberapa MOSFET mana yang sekiranya dugaannya saya putus, mana yang enggak. Jadi ini inverter saya ini short antara baterai positifnya dengan baterai minusnya. Ini saya menggunakan multitester. Kalau saya tes ini yaitu short. Ini nggak boleh ya, karena memang tidak boleh ada short di sini. Jadi dugaan saya karena ini short berarti berhubungan dengan MOSFET. Jadi ada 10 MOSFET di sisi baterai plusnya, baterai minusnya juga ada 10 MOSFET. Oke, mari kita coba bongkar. Yang kemarin saya dapatkan ini sama ini, dua ini. Kalau dibongkar dua-duanya ini kemudian tidak short, berarti itu memang dugaan problemnya. Nanti sekalian kita cek MOSFET-nya apakah memang benar atau tidak dengan menggunakan ESR meter ya. Saya punya ESR meter jadi, atau dengan menggunakan multitester juga bisa. Jadi mari kita cek ini soldernya sudah panas atau belum. Ini udah panas ya. Ini biasa kalau solder baru, ininya kalau misalkan berasap ya biasa aja, biasa itu ya, karena itu proses awalnya. Sekarang mari kita coba untuk menghilangkan apa namanya, timahnya ini ya. Kita kasih timahnya dulu. Ya, memang langsung mencair itu ya. Kemudian mari kita sedot.
Oke, ini 4 MOSFET sudah saya cabut ya. 2 sisi sini, kemudian 2 di sisi sana yang sejajar sudah saya cabut. Kemudian problem solve ya. Artinya inverter saya tidak short lagi. Kalau misalkan dicek ini bisa, ini tidak bisa. Ya. Ini jadi memang DC itu kan searah ya. Jadi ada dioda yang ngeblok. Harusnya sih memang kondisinya seperti ini. Kalau short artinya baterai pasti akan protect BMS-nya. Jadi tidak boleh short ini ya. Ini tidak boleh short. Kalau sebelumnya saya bolak-balik seperti ini kalau kayak gini nyala, terus kemudian kalau saya balik gini itu juga nyala. Itu artinya ada short. Nah, setelah saya buka, shortnya tidak ada. Kemudian ada dugaan saya berarti benar, ada 4 MOSFET, tadinya dua, cuma karena 2 saya cabut, shortnya masih ada, kemudian saya menjalar ke sampingnya. Biasanya sih menjalarnya ke sampingnya. Nah, ini ada 4 MOSFET. Nah, cara orang awam itu mendeteksi MOSFET ini itu rusak atau tidak, dapat membeli namanya Smart Tester Relay Protection. Ini biasanya namanya ISR meter atau apa gitu. Nah, dengan alat ini kita bisa mendeteksi komponen elektronik itu rusak atau tidak, terdeteksi atau tidak. Oke, jadi saya punya 1 MOSFET ini yang tidak pernah saya pakai. Ini untuk kemarin saya gunakan untuk converter modified square wave ke pure sine wave. Ini MOSFET 80N60 ya. Mari kita coba, kita colokkan ke sini, ke alat ISR meternya atau ke alat meter pendeteksi komponen ini, kemudian kita nyalakan. Nah, itu terdeteksi, sebentar, kurang dekat ya. Itu terdeteksi ada tulisan MOSFET ya. Kemudian kaki-kakinya SDG-nya juga ada, dia NE. Saya tidak tahu cara bacanya, tapi kira-kira sebagai orang awam dia terdeteksi sebagai MOSFET. Kaki-kakinya ini, kemudian ini diodanya dari kaki 1 ke kaki 2, dia modelnya seperti ini. Oke, mari kita coba untuk yang rusaknya. Jadi ini ada yang komponen yang rusak, ini yang rusak ya, yang sudah saya cabut. Ini bolak-balik mana aja ya si ISR meter ini, atau apa ya namanya, saya lupa. Ini bisa mendeteksi pinnya mana aja. Ini saya coba testing, kemudian nah itu dia. Oke, artinya ada sesuatu di sini tidak terdeteksi sebagai MOSFET. Coba kita tes lagi. Nah, itu dia. Jadi ini ada short komponen atau seperti apa. Jadi menganggap pin 2 ke 3 itu ada hambatan 21,8. Oke, ini sudah definitely rusak. Kemudian kita coba yang satu lagi, yang ini. Nah, ini tidak sebagai MOSFET, tapi ini sebagai kapasitor malahan. Ini mikrofarad ya, ini kapasitor pin 1 ke 2. Kita coba cek lagi. Nah, itu masih juga seperti itu. Artinya dia tidak terdeteksi sebagai MOSFET lagi. Berarti ini saya anggap ini rusak juga. Kita coba yang ini. Yang ini apalagi pin 1 ke 2, pin 1 ke 3 terdeteksi, tapi ohm ya, ada hambatan di situ. Ini mungkin yang 1 ke 2 short ini. Ini rusak juga. Kemudian yang terakhir
Oke, kita testing. Ini juga rusak, ada short juga pin 1 pin 2 pin 2 ketiganya. Oke, jadi ada 4 komponen yang rusak. Jadi alat ini berguna juga buat saya yang sebagai orang awam untuk memperbaiki inverter saya yang ini ya, ini. Jadi saya menggunakan alat ini. Jadi setelah dicabut ini tidak short lagi. Jadi saya menunggu partnya MOSFET datang, kemudian kita coba pasangkan di sini. Nah, sayangnya seri lotnya itu yang ini sepertinya HY5208. Ini HY5208 ini sudah mulai langka ya, beredar di marketplace. Khusus yang seri lotnya itu AOJ 04 NA1B ini ya. Yang saya dapatkan partnya adalah AOM, tapi belakangnya sama AOM. Katanya menurut penjualnya itu sama, ya sudah kita coba, karena datasheetnya juga saya coba cek itu sama kekuatan voltase dan arus yang bisa dilaluinya. Oke, itu aja video konten kali ini. Semoga ini bisa sehat lagi. Saya menggunakan solder Denso ya, 100 watt, itu sangat mudah sekali dibandingkan solder rumahan saya. Memang ini peruntukannya memang harus yang 100 watt. Jadi jangan sampai tools kita itu salah ya, karena ini komponen elektronik. Jadi kalau solder dipaksa 60 watt mungkin terlalu panas karena kelamaan, karena butuh menyentuh yang sangat lama, jadi akibatnya mungkin MOSFET-nya juga bisa rusak. Jadi kita menggunakan tools yang benar pada saat yang benar di waktu yang benar. Itu aja sharingan dari saya. Nextnya nanti setelah ini saya sudah siapkan juga MPPT-nya, saya sudah bongkar. Saya mungkin nanti akan videokan selanjutnya ya. Jadi kali ini saya fokus ke inverter dulu. Ini juga short, plus minusnya di baterainya juga short. Dan saya tebak kalau lihat dari fisiknya ini spoiler aja ya, spoiler. Yang ini tuh agak gosong ya, jadi kemungkinan saya akan cek yang ini nanti. Ini komponennya apa saya belum tahu karena belum saya cek, jadi baru saya bongkar. Oke, saksikan video saya yang selanjutnya, nanti mungkin tentang cara membetulkan MPPT Epiver ini seri yang 50 ampere ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ya. Jangan lupa tetap klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Salam sehat, dan akhir kata dari saya, wassalam dan enjoy your life.